Lupa belum. Ya, kalimat dalam bahasa Indonesia disebutnya apa tadi? Kata. Contohnya seperti kitabun, zahaba yang artinya pergi, kemudian ala atau ali. Kalau ala berarti ke ya. Kalau ali berarti nama orang, Ali. Kolamun, pulpen itu adalah satu kata jika di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab adalah satu kalimat. Kemudian ada kalam. Nah, kalau kalam itu adalah ucapan yang terdapat lafaz, kemudian terdiri dari dua kalimat atau lebih serta dapat dipahami orang lain dan diucapkan dalam keadaan sadar. Intinya salah satu yang membedakan kalam dengan yang lainnya, kalau kalam itu adalah berupa ucapan. Ucapan ya, ucapan yang terdapat lafaz. Kalau kalimat, jumlah, dan kilma itu semuanya berupa tulisan, tidak diucapkan. Ya, kalau kalam itu adalah sesuatu yang diucapkan. Dan tidak hanya diucapkan, tapi ucapan tersebut juga harus bisa dipahami, kemudian terdiri dari dua kalimat, ya, serta diucapkan itu dalam keadaan sadar. Misal, kayak tadi ya, aku membaca buku. Itu adalah kalam kalau kita mengucapkannya. Tapi kalau hanya berupa tulisan, aku membaca buku, maka itu dinamakannya satu kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab berarti satu jumlah. Kemudian ada jumlah. Tadi jumlah ya. Jumlah itu berarti dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Dorobtu doroba Zaidun contohnya. Zaid telah memukul, itu adalah satu jumlah. Doroba Zaidun satu jumlah. Zaid telah memukul satu kalimat. Kemudian ada lagi yang menyebutkan ada juga istilah kilmah. Kalau kilmah itu eh, hampir sama dengan kalam, diucapkan juga, tapi dia tidak memenuhi unsur kalam. Dia tidak eh, dapat dipahami. Ya, dalam artian kalau kalam itu kan tadi harus dapat dipahami orang lain, sedangkan kilmah baik dia dipahami ataupun tidak dipahami dia tetap dinamakan kilmah. Intinya dia tidak wajib memahamkan orang lain kalau kilmah itu. Misal kita mengatakan satu lafaz buku. Buku itu dia bukan kalam karena dia tidak memenuhi syarat-syaratnya. Dia tidak terdiri dari dua kalimat serta dia tidak memahamkan juga. Ketika ada orang tiba-tiba mengatakan buku, ya, kita ada kalanya berpikir apa maksudnya mengatakan buku gitu kan. Maka dia bukan kalam tapi dia termasuk kilmah. Kemudian contoh lain misalkan apabila Zaid berdiri, kalau di bahasa Arabnya in qoma Zaidun, apabila Zaid berdiri. Nah, tentu itu bukan kalam karena yang pertama dia tidak memahamkan dalam artian timbul pertanyaan di benak orang yang mendengar kata tersebut. Apabila Zaid berdiri, otomatis orang yang mendengar mungkin masih akan bertanya itu, apa yang akan terjadi? Karena seolah-olah perkataan apabila Zaid berdiri itu belum lengkap gitu. Masih ada terusannya gitu. Maka dia tidak bisa dikatakan kalam karena belum usai ya, belum bisa memahamkan gitu. Omongannya belum selesai ya. Intinya belum bisa memahamkan. Maka dia masuknya apa? Kilmah. Beda lagi kalau misalkan sudah disempurnakan apabila Zaid berdiri, maka aku juga akan berdiri. Nah, maka kalau sudah seperti itu baru dinamakan kalam. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut. Atau sudah cukup jelas mungkin? Nah, Ustaz. Oke, kalau sudah cukup jelas, akan saya lanjut. Kita masuk ke pembagian kalimat. Pembagian kalimat. Aksamul kalimat. Ada tiga ya. Sebetulnya pembagian kalimat itu sama dengan pembagian kalam juga ya. Kalam juga itu kalam kalimat itu semuanya ada tiga, yaitu ya
isim, fi'il, sama huruf ketiganya adalah kalimat. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Nah, nanti teman-teman harus bisa membedakan dalam bahasa Arab itu mana yang merupakan kalimat isim, mana yang merupakan kalimat fi'il, dan mana yang merupakan kalimat huruf. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya, yang pertama teman-teman bisa membedakan ketiga kalimat ini dari pengertiannya, kemudian dari maknanya, dan dari tanda-tanda pada kalimatnya itu sendiri. Kita bahas yang pertama dulu, ada isim. Isim itu gambarannya atau secara umum adalah sesuatu kalimat yang menunjukkan nama. Nama apapun itu ya. Baik itu nama benda, orang, ataupun nama hewan, binatang, ya, nama apapun. Pokoknya sesuatu yang menunjukkan nama itu dinamakan isim. Dan ada keterangan lain juga, tidak terikat dengan makna waktu. Tidak terikat dengan makna waktu di sini berarti tidak ada kata telah, sedang, atau akan gitu ya. Karena yang terikat dengan waktu itu nanti hanya ada di fi'il atau di kata kerja. Kan biasanya ada istilah telah memukul, sedang memukul, akan memukul. Kalau untuk isim itu enggak ada. Misalkan kitab, ya, buku kan. Telah buku, sedang buku, akan buku itu enggak ada. Makanya dia tidak terikat waktu. Beda kalau kata kerja. Kalau kata kerja kan membuka, belajar, ya, pergi, itu kan bisa dimasuki keterangan waktu gitu. Telah pergi, sedang pergi, akan pergi, telah belajar, sedang belajar, akan belajar. Kemudian apalagi telah uh, telah makan, sedang makan, akan makan, itu masih bisa dimasuki makna zaman atau makna waktu ya. Tapi kalau untuk isim tidak bisa. Nah, itu dari pengertiannya. Kemudian kalau dari tanda-tandanya atau ciri-cirinya ya, teman-teman bisa membedakan kalimat isim dengan kalimat lain itu dengan melihat ciri atau tandanya. Biasanya kalau isim itu berakhiran tanwin, kitabun, muslimun, ahadun. Pokoknya semua kalimat yang berakhiran tanwin maka bisa dipastikan itu adalah isim. Kemudian yang kedua diawali alif lam. Setiap kalimat baik itu yang berakhiran tanwin atau diawali alif lam ya, yang beralif lam itu maka sudah pasti 100% bisa dipastikan itu adalah isim. Dan yang ketiga ada kalanya juga kemasukan huruf jar. Ya, minal masjidi, ilal masjidi. Huruf jar itu kalau teman-teman melihat di kitab yang paling dasar itu kitab jurumnya ada 9, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam. Itu adalah huruf jar yang paling umum kita temui dalam dalam kitab-kitab yang kita baca. Nah, di sini ada pembagian kategori kalimat isim ya. Ada banyak ya. Ini sudah ada tabel nama kategori kalimat isim dan juga contoh-contohnya ya. Nah, ini ada isim mufrad, isim tasniyah, isim lima, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Ini yang kemarin kita bahas ya, isim mufrad itu ya isim menurut bilangannya gitu. Kemudian ada isim tasniyah. Nah, kalau isim tasniyah itu biasanya ada cirinya. Isim tasniyah itu ditambahi di akhirnya berupa alif dan nun ketika dia dalam posisi marfu, rofa. Posisinya robnya rofa gitu kan. Misalkan isim mufrad itu kan ada masjidun. Nah, maka isim tasniyahnya tinggal tambahi alif dan nun menjadi masjidani. Kalau sudah masjidani, itu bukan isim mufrad lagi, tapi menjadi isim tasniyah karena ada alif dan nun. Kalau misalkan posisinya sedang beri'rob khofad atau nasob misalkan, maka bukan pakai alif dan nun, tapi iya dan nun. Masjidaini. Kitabun berarti kita bani atau bisa juga kita baini. Kemudian ada isim lima atau asmaul khamsah. Isim lima ini adalah isim yang memang sudah dari sananya lima. Berupa apa? Berupa lafad abuka, akuka, hamuka, fuka, zumalin. Isim lima ini hanya ini aja. Tidak bisa yang lain. Pokoknya isim lima itu sudah dari sananya ya. Pokoknya
Isim 5 itu harus abuka, akuka, hamuka, fuka, zumalin. Selain itu bukan isim 5 kategorinya. Umun. Misalkan umun itu kategorinya bukan isim 5 meskipun ada di sini ada abukan ya, tapi misal ada apa? Meskipun di sini ada kata abuka, ummuka itu bukan isim 5. Dia tetap isim mufrad jatuhnya. Karena isim 5 itu ya tadi hanya yang ada di tabel ini, jumlahnya pun hanya 5. Abuka, akuka, hamuka, fuka, zumalin. Makanya dinamakannya isim 5. Dan kemudian ada jama mudzakkar salim. Ini sama dengan isim tasniyah ya. Ada tambahan huruf di belakangnya. Tapi bukan alif dan nun. Kalau tasniyah kan tadi alif dan nun ya. Kalau jama mudzakkar salim ada tambahan waw dan nun. Kalau misalkan mufradnya muslimun itu isim mufrad, maka jama mudzakkar salim al muslimuna ada tambahan wawu dan nun di akhir. Itu kalau posisinya rofa, beri'rob rofa. Kalau posisinya beri'rob nasab dan khafad pakai iya juga. Al muslimina, bukan al muslimaini ya, tapi al muslimina di kasrah huruf sebelum iya-nya. Karena kalau di fathah nanti tertukar dengan isim tasnya. As-solihun, as-solihuna atau as-solihina. Kemudian ada jama muannas salim, tinggal tambahi akhirnya alif dan ta. Kalau tadi mudzakkar salim itu kan ya dan nun atau waw nun. Kalau muannas salim alif dan ta. Al muslimun, al muslimatun. Apa al muslimatu tanpa tanwin ya. Al muslimatu, al muslimati, as-salihatu, as-salihati, al jami'atu dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada jama taksir. Jama taksir ini juga sama ya bentuk kalimat yang dia itu bermakna banyak jamak. Tapi berbeda dengan jamak-jamak yang lain, baik itu jamak mudzakkar salim atau muannats salim. Kalau jamak taksir ini adalah jamak yang tidak bisa kita apa istilahnya? Tidak bisa kita ketahui cirinya. Kalau tadi kan mudzakkar salim ada cirinya waw nun, ya nun. Muannats salim ada cirinya alif dan ta. Nah, kalau jamak taksir itu tidak seperti itu ya. Polanya itu setiap kalimat berbeda. Kitabun, maka jamak taksirnya adalah kutubun. Mengikuti wazan fu'ulun. Kalau kolamun, jamak taksirnya aklamun. Kemudian imro'atun, satu perempuan, jamak taksirnya nisaun. Jadi polanya itu memang berbeda gitu ya. Jadi sarannya kalau kita ingin mengetahui mufrad dan jamak taksirnya suatu kalimat itu kita menghafalnya gitu. Kita menghafal mufradatnya. Makanya kadang-kala kalau kita menghafal mufradat itu biasanya kita langsung hafalkan mufrad dan jamak taksirnya seperti apa gitu karena pola jamak taksir itu beda untuk setiap kalimatnya, tidak sama gitu ya. Kemudian isim-isim selanjutnya ada isim domir, isyarah, mausul, istifham, itu semua adalah isim yang bentuknya sudah paten ya. Isim domir ya hanya ada huwa, huma, hum dan seterusnya yang ada di tabel, tidak bisa yang lain lagi. Isim isyarah demikian juga, isim mausul, isim istifham, isim syarat ya. Semuanya itu adalah isim yang memang dari sananya sudah dikelompokkan ya, tidak bisa yang lain lagi selain yang ada di tabel ini gitu. Kalau jamak taksir, jamak salim sampai ke atas itu kan selain di tabel masih ada banyak gitu kan. Tapi kalau isim domir sampai isim syarat itu hanya ada yang di tabel ini saja. Kemudian isim maksur, mankus itu juga sebetulnya ada banyak ya selain yang di tabel. Tapi ini biasanya kita mengetahuinya ditandai dengan kalau isim maksur ya. Kalau isim maksur itu ditandai dengan ujungnya berupa alif maksuroh ya, alif maksuroh yang didahului harakat fathah ya. Alif maksuroh yang didahului harakat fathah. Alif maksuroh itu alif yang kadang menyerupai huruf ya atau kita sebut alif bengkok istilahnya ya. Contohnya kayak al-fata, Musa, Mustafa, Aisyah, Huda, Aso. Itu adalah isim maksur karena akhirannya berupa alif maksuroh, itu disebutnya alif maksuroh.
dan sebelumnya berharkat fathah. Kalau isim manqus itu berakhiran iya dan sebelumnya berharkat kasrah. Itu isim manqus. Contohnya al-qadi, al-murtaqi, as-sa'i. Itu adalah isim-isim yang apa disebutnya isim manqus ya. Isim yang berakhiran iya dan didahului harkat kasrah. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Sudah jelas teman-teman? Gimana? Udah paham untuk pembagian kalimat yang pertama isim? Amilda, Kanurahida, Kainun, dan teman-teman lain. Paham Ustaz. Oke, kita lanjut di kalimat yang kedua ya, fi'il. Nah ini secara definisi fi'il itu sebuah kata kerja. Kata kerja biasanya juga bisa disertai keterangan zaman atau keterangan waktu. Tadi itu ada telah, ada sedang, atau ada akan. Itu semuanya bisa masuk ke dalam kata kerja. Kemudian cara kita membedakan atau menentukan suatu kalimat apakah dia fi'il atau bukan, kita bisa lihat tanda-tandanya. Di antaranya diawali qad, sin, atau saufa. Contoh yang diawali qad ada kalanya qad aflahal mu'minun. Kemudian diawali sin, sayaqulu sufaha. Maka yaqulu aflaha, kalimat-kalimat yang terletak setelah tanda-tanda tersebut adalah fi'il. Aflaha fi'il, yaqulu fi'il, kalla saufa ta'lamun, itu diawali saufa gitu kan. Maka ta'lamunnya adalah fi'il. Lalu posisi qad, sin, dan saufanya itu dia bukan fi'il, tapi dia adalah huruf. Ya, itu adalah huruf-huruf yang menjadi tanda sebuah fi'il. Ada keterangan, perlu diketahui bahwa tanda-tanda di atas tidak mutlak harus ada pada setiap kalimat fi'il. Karena ada kalanya fi'il juga itu tidak mesti diawali qad. Ada yang langsung aflaha misalkan. Jadi adanya tanda tersebut hanya sebagai penguat saja. Penguat ya. Kemudian fi'il yang tanda fi'il yang kedua itu tidak bertanwin ya. Tidak ada satupun fi'il yang memiliki tanwin, itu enggak ada. Dan tidak ada juga fi'il yang beralif lam. Karena kalau bertanwin, kalau beralif lam, maka itu adalah isim, bukan fi'il. Nah, untuk pembagian fi'il ini lebih simpel karena hanya ada 3, ada fi'il madi, mudhari, sama amar. Contoh-contohnya bisa teman-teman lihat di situ ya. Selanjutnya ada kalimat huruf ya. Ini untuk yang fi'il saya rasa mungkin teman-teman sudah paham ya, karena kita sudah pernah bahas di sorof juga, fi'il madi, mudhari, dan amar ini. Kemudian untuk huruf
Ini banyak ya kategorinya gitu. Tapi untuk huruf ini sebetulnya lebih sederhana karena teman-teman kalau misalkan mau menentukan suatu kalimat apakah dia huruf atau bukan huruf, teman-teman hanya perlu mengetahui apakah dia fiil atau apakah dia isim gitu. Karena kalau misalkan dia bukan isim karena tidak ada tanda-tandanya, karena dari maknanya juga tidak menunjukkan dia isim, kemudian dia juga bukan fiil karena dari tanda-tandanya maupun dari maknanya tidak ada satupun yang menunjukkan dia fiil. Nah, ketika teman-teman menemukan kalimat yang dia itu tidak menunjukkan bahwa dia itu isim dan fiil, maka pastikan dia itu adalah kalimat huruf. Maka itu tadi ya, bisa dipastikan kalimat itu adalah huruf ketika dia tidak menunjukkan isim ataupun dia tidak menunjukkan fiil, itu ya pasti huruf. Ini kategorinya ada banyak ya, teman-teman bisa pelajari dan lihat contoh-contohnya. Ya, ada huruf jar atau sampai ada huruf nahi. Ya, ada kalanya satu huruf ya, huruf hijaiyah misalkan, itu dia bisa 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 menjadi beberapa macam kategori huruf. Contohnya seperti huruf wawu. Huruf wawu ini dia bisa menjadi huruf athof. Jadi huruf athof di tabelnya ada wawu itu. Kemudian wawu juga bisa menjadi huruf qasam, bisa menjadi huruf ibtida, menjadi huruf syarat juga bisa. Bagaimana kita membedakannya gitu? Apakah wawu ini huruf qasam, istifham, apakah dia ibtida? Teman-teman bisa membedakannya dengan melihat posisi atau kedudukannya ya. Posisi wawu ini berada di mana? Kalau misalkan letaknya berada di awal, ya maka wawunya wawu ibtida. Kalau misalkan wawunya berada di pertengahan kalimat, ya maka bisa jadi dia adalah huruf athof gitu ya, menunjukkan makna dan misalkan. Maka wawunya wawu athof. Atau kalau misalkan teman-teman melihat wawunya ini bermakna sumpah, demi, wal fajri demi fajar, wal asri demi masa, wallahi demi Allah, maka wawunya wawu qasam namanya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita coba masuk praktek meng-i'rab ya. Apa namanya, memperinci setiap kalimat ya, seperti sebelumnya. Gimana, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kak Sofiana, ini yang hadir siapa aja? Coba bisa raise hand nggak? Oke, Kamilda. Ada siapa lagi? Kak Zaniar atau Kak Nur Wahida? Oke, kita coba praktekkan ya, satu dulu aja. Ini di praktek mengi'rab ada kalimat faslun arkanul islami khamsatun. Teman-teman yang pernah ngaji Safinah tahu pasti. Arkanul islami khamsatun. Kamilda ya, karena yang merespon ini ada Kamilda. Kamilda, Ya, Ustadz. mungkin saya akan tanya dari mulai yang paling sederhana itu ya. Ini semua sudah ada jawabannya. Kamilda yang perlu menjawab kategori kalimatnya, kalimat apa itu. Kalau misalkan dia isim, isimnya isim apa. Kalau dia fiil, fiilnya fiil apa. Kalau dia huruf, huruf apa ini. Saya mulai dari arkanu aja langsung ya. Arkanu
Dari segi kalimatnya dia menjadi kalimat apa? Apakah isim, fi'il, atau huruf? Isim Ustaz, isim. Isim. Dari mana Kamilda bisa tahu kalau arkanu itu isim? Bertanwin Ustaz. Nggak ada ya. Oke. Dari apanya? Kalau dari maknanya gimana? Iya, dari makna. Rukun-rukun maknanya Ustaz. Oke, ya, rukun-rukun ya. Rukun itu jelas bukan suatu pekerjaan, adalah sebuah nama ya. Maka isim dia. Kemudian di sini sudah ada keterangan juga kalau i'rabnya itu marfu, rofa ya, karena kedudukannya adalah mubtada, tanda rofanya dengan doma. Nah, baru di sini ada pertanyaan, tadi kan isim ya. Isimnya ini isim apa? Arkanu itu. Coba kita lihat di sini. Tabel isim ya. Arkanu. Arkanu itu isim mufrad, isim tasnya, isim prima, isim jama muzakkar, mana satu apa? Jama Ustaz. Jamaknya jama apa? Karena ada banyak jama itu ya. Jama taksir. Oke, betul ya, jama taksir. Yang pertama dari maknanya itu rukun-rukun yang berarti banyak ya, bukan satu rukun. Kemudian kalau dia dikatakan jama mudzakkar salim tidak tepat karena tidak ada waw dan nun di situ. Kalau dikatakan jama muannas salim tidak ada alif dan ta, maka pasti jama taksir. Dan karena arkanu adalah jama taksir, maka berarti bentuk isim mufradnya gimana ini? Tahu nggak? Arkanu rukun-rukun, maka kalau satu rukun apa bahasa Arabnya? Ruknun ya, ruknun. Ruknun itu mufradnya arkanu jama taksir. Kemudian al-islami. Al-islami kalimatnya apa ini? Kamil dan Isim. isim Isim ya. Ustaz. Kenapa dikatakan isim? Beralif lam. Beralif lam ya. Isimnya isim apa ini? Isim mufrad. Isim mufrad. Satun. Kalimat apa? Isim. Kemudian ya isim, isimnya masuknya isim. Satun isim apa? Kurang tahu Ustaz. Satun itu isim mufrad ya. Meskipun Oh, tetap maknanya mufrad walaupun maknanya 5 Ustaz. ya tetap mufrad karena 5 itu ya cuma maknanya aja, bilangannya. Satun begitu asyirun, asyrun itu tetap isim mufrad. Satun karena kalau yang namanya bilangan itu ada yang mengikuti bentuk isim mufrad, ada yang mengikuti bentuk jama mudzakkar salim. Ini nanti dipelajari lebih jauh di adad ma'dud nanti istilahnya. Kalau misalkan ada kalimat ashiruna. Nah, kalau ashiruna itu kan penulisannya diakhiri waw dan nun gitu ya. Maka dia mengikutinya jamak mudzakkar salim gitu. Bukan isim mufrad. Tapi kalau khamsatun mengikuti isim mufrad. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Untuk materi hari ini tidak banyak ya karena hanya membahas seputar kalimat ya, kita membahas di ranah kalimat saja. Mungkin yang nanti akan cukup panjang pembahasannya itu ya di i'rab dan bina ya. Kita akan membahas i'rab dan bina itu lumayan panjang waktunya gitu. Ya, dari teman-teman yang lain, Kanur Wahida ada?
Ainun, Zeniar. Ya, mungkin bisa dipahami ya materinya untuk eh, yang hari ini terkait kalimat, ya bisa dipahami ya teman-teman. Ya, Ustaz. Kalau ya teman-teman mungkin eh, berapa ya materinya, singkat saja untuk hari ini ya, hanya 40 menit karena nanti habis ini saya juga harus ada acara lain ya, dan mungkin teman-teman juga ada yang lagi istirahat, ada yang lagi persiapan buka mungkin gitu ya. Jadi kita gak usah lama-lama lah ya. Karena biasanya di perkuliahan juga kalau Ramadan itu ada pengurangan SKS ya, mungkin bisa dipraktekkan di sini juga gak apa sih. Yang penting teman-teman bisa paham materi hari ini dan nanti teman-teman bisa nonton berulang-ulang materinya ya. Kebetulan ini kan direkord juga ya. Nanti insya Allah saya akan upload di YouTube bersamaan dengan materi yang kemarin juga. Jadi teman-teman yang mungkin ketinggalan atau belum paham bisa terus menyetel ulang materinya, videonya maksudnya ya. Ya teman-teman benar, nggak ada lagi tambahan pertanyaan atau apa? Karena materinya hanya itu tadi ya, materinya sudah selesai itu. Tadi rencananya saya mau lamain di praktek tanya jawab ya, cuma mungkin karena ya sudah apa waktu siang gitu, waktu istirahat. Afwan, Ustaz bertanya. Ya silahkan. Mungkin di isim sama huruf. Jadi di sini di kolom-kolom yang Ustaz sudah buat itu semuanya sudah memuat semua isim dan semua huruf ya Ustaz. Untuk tabel yang saya buat ini adalah eh, yang paling umum muncul. Jadi ya tentu tidak benar-benar semua gitu, karena kalau semua itu sangat luas dan lebih banyak daripada ini gitu. Contohnya kategori huruf gitu. Ini yang saya cantumkan di sini adalah huruf-huruf yang memang secara umum itu sering muncul dan juga banyak keluar gitu. Huruf jar banyak keluar, maka ini huruf-huruf yang biasanya muncul itu. Tapi dalam beberapa kitab yang sudah jauh gitu ya, sudah di atas gitu, itu kadang ada perbedaan juga. Ada yang menambahkan eh, selain huruf-huruf yang di tabel ini, ada lagi yang huruf jar itu. Misalkan di huruf jar ini kan terakhirnya ada ma'a ya. Ma'a itu sebetulnya ada beberapa yang mengatakan kalau ma'a huruf jar, ada yang mengatakan ma'a itu bukan huruf jar. Ada perbedaan gitu kan. Makanya yang saya masukkan di sini adalah yang memang secara umum sering muncul saja, dan yang sekiranya tidak ada ikhtilaf perbedaan antara satu kitab dengan kitab yang lainnya gitu. Kalau di luaran itu mungkin ada, ya, pasti ada yang lain lagi, tapi jarang atau hampir tidak pernah muncul. Ya ini yang di tabel ini yang mungkin pasti akan teman-teman sering ketemu gitu, sering ketemu. Isim juga demikian. Ini adalah tabel-tabel isim yang di dalamnya sudah saya cantumkan contoh-contoh yang memang sering kita jumpai gitu ya. Jadi teman-teman tidak kebingungan nanti karena ya memang yang sering muncul adalah kalimat-kalimat yang ada di sini. Ya, ada lagi, ada feedback kan Nur Wahidah? Kurang Ustaz. Gimana dari yang lain? Apa ada tambahan? Ustaz, nanti di akhir pertemuan kita ada ujian ya Ustaz. Oh ya, di akhir pertemuan insya Allah ada imtihan. Ya, pertanyaannya ya ini seputar yang apa yang telah kita pelajari, dimulai dari yang sorof yang kemarin sampai nanti pertemuan ke-8 itu semuanya ada di soal-soal imtihan. Oke, ada lagi atau
Ya, apa bisa dicukupkan? Kalau semisal sudah cukup, maka untuk hari ini mungkin bisa kita cukupkan ya untuk materinya. Nasta'fim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya saya ucapkan, Kak Nur Wahida ada pertanyaan lain, Pak? Sudah cukup Ustaz, insya Allah sudah sedikit paham nanti di merujaah kembali. Oke, siap. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti materi hari ini. Semoga puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga tentunya segala amal ibadah di bulan Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih kembali saya ucapkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ustaz. Syukran Ustaz.